Ya, pemirsa SPMI TV, pada hari ini kita kedatangan tamu sangat luar biasa. Ada Mas Haryadi sama Mas Ivan. Beliau ini ada dari Lampung yang menjadi korban perdagangan orang, pekerja migran penempatan Jepang. Ya. Apa kabar Mas Haryadi? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Naik apa ini Mas? Naik bis. Naik bis. Mas Ivan gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kedatangan dua tamu istimewa kita sebagai korban pekerja migran di Jepang. Kami juga kedatangan dari Mbak Yunita Rohani sebagai koordinator departemen advokasi di SPMI. Selamat sore Mbak Yunita. Selamat sore. Apa kabar? Hari Kenal teman-teman ini? Saya cukup mengenal dengan teman-teman. Sama-sama dari Lampung ya. Sama-sama dari Nah, Lampung. ini menarik nih. Korbannya dari Lampung, koordinator dari Lampung. Dan tidak kalah menarik, kami juga kedatangan tamu, teman-teman pendamping langsung dari SPMI Lampung Timur yang bersama-sama berjuang dengan teman-teman korban, Mas Trio. Apa kabar Mas Trio? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Ya, Jadi bersama-sama dengan korban ke sini. ya Kapan kami berangkat dari Lampung itu di tanggal 11 kemarin Pak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi sebagai awal pemirsa, Mas Haryadi sama Mas Ivan ini adalah korban perdagangan orang, pekerja migran Indonesia penempatan Jepang. Kalau yang saya ketahui adalah sudah hampir 1 tahun ya berproses di kepolisian Lampung Timur. Betul ya? Ya betul. Oke. Kalau diperbolehkan, mungkin Mas Haryadi dulu. Gimana Mas proses awal ke Jepang itu direkrut oleh siapa, kemudian ditempatkan oleh siapa, kemudian sampai pada menjadi korban itu bisa nggak atau bersedia diceritakan pada kami di sini? Baik. Silakan. Baik, sebelumnya saya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kronologi lah. Di sini saya awal mula itu ketemu dengan saudara Denny. Itu pasca Denny itu pulang dari Jepang. Nah, ini itu siapa Mas? Denny Maulana Yusuf itu pemilik LPK Momiji Kapau. Ya, betul. Iya. Ya. Nah di situ kita ngobrol, sharing. Di situ dia menceritakan tentang Jepang. Oke. Di situ saudara Denny menceritakan prosesnya dan gajinya itu diceritakan. Berapa itu? Di situ saudara Denny menceritakan bahwa proses itu 6 bulan dengan gaji sekitaran 20 ke atas. 20 juta ke atas per bulan. Iya, betul sekali. Oke. Nah, dan di situ saya merasa tergiur lah dengan iming-iming tersebut. Dan akhirnya pada waktu itu saya pulang ke rumah menceritakan dengan istri saya. Nah, itu ketemu Denny di mana itu? Di pasar Purbolinggo, Pak. Lampung Timur. Ya. Nah, di situ saya menceritakan tentang hal tersebut kepada istri saya dan kemudian istri saya mengizinkan. Nah, di situ pas waktu pada malam itu, waktu malam kemudiannya kita datang ke rumahnya saudara Denny. Oke, sebentar. Ya, betul. Jadi istri Mas mengizinkan Iya. itu karena dia tergiur dengan gaji 20 juta ke atas itu ya? Iya, betul, dengan proses Oke. cepat 6 bulan. Oke. Nah, dari situ kami sempat ngobrol dengan Denny, kami berminat, tapi dengan biaya menunggu saya mau jual rumah di situ gitu loh. Oke, gimana Mas? Kami bersedia ngikut proses tersebut dan di situ Denny mengatakan oke, nanti masuk ke LPK saya di kemarin waktu saya terbang di situ Pak. LPK-nya itu di Lampung ya? Bukan, Di mana? di Bandung. Nama LPK tersebut Mirai Nusantara. Oke. Ya. Terus? Nah di situ setelah itu udah klub lah, akhirnya saya menjual rumah. Nah setelah menjual rumah kami berangkat ke. Nah, sebentar ya Mas, ini menarik ya, perlu Iya. kita clearkan. Kok sampai Mas Haryadi ini menjual rumah
itu memang atas perintah dari saudara Denny ini menyampaikan bahwa kamu akan saya berangkatkan dengan biaya sekian. Itu tersampaikan nggak di awal? Awal mula dia menceritakan bahwa biaya yang dia sebut itu sekitaran 41 ya Ivan. Oh. Awal mula dia biaya 41 juta, dan kebetulan di situ saya memang nggak ada uang, tapi kami berminat lah artinya gitu loh. Karena dihitung-hitung 6 bulan proses, Gaji 20 juta. 1 tahun saya udah kebeli lagi gitu kan. Oke. Dan setelah saya ke proses itu sudah terjadi, saya ke Bandung. Nah, dan setelah saya sampai ke Bandung, udah ada saudara Irfan dan Bayu Di Bandung sana ya. di sana. Dan di situ memang saya sempat kaget. Loh, kok LPK-nya di sini? Di tempatnya saudara Denny. Padahal dia waktu itu langsung ke LPK Mirai Nusantara. Di situ. Mirai Nusantara itu berada di Bandung. Ya, betul. Oke. Nah, setelah kejadian itu dia menceritakan. Jadi gini Mas Haryadi. Nah, kamu di sini dulu selama 3 bulan, nanti 3 bulan kemudian ke LPK Mirai. Di situ dia menceritakan seperti oke lah, kami ngikutin peraturan dia. Dan setelah berjalannya waktu, dia menceritakan 3 bulan. Dan ini apa? Sebentar Mas. Ya. Mas Haryadi menjual rumahnya Ya, pada akhirnya. ya. Laku berapa Mas? 100 juta Pak. 100 juta. Kemudian yang diberikan kepada saudara Denny berapa? Untuk Pada saat itu, mau proses itu. proses itu awal mula dia meminta uang sebesar 30 juta Cash. transfer melalui rekening istri saya Pak. Oke. Ke rekeningnya saudara Denny. Oke. Lanjut. Dan di situ tadi dia menceritakan bahwasanya saya minta uang sebesar 30 untuk proses tersebut. Nah, oke, berjalannya waktu, Denny itu apa namanya, resepsi pernikahan lah di Jawa Timur. Itu selang berapa bulan kita di sana kan ya kira-kira? Selang 2 bulan. 2 bulan kita di LPK Momiji, dia akad nikah. Dan itu minta 30 juta waktu itu kan. Dan itu saya pun ikut ke Jawa Timur karena istri saya titipkan di Pondok Pesantren Jawa Timur Trenggalek pada waktu itu. Karena posisi rumah saya udah nggak ada, dulunya pada waktu itu istri saya memang pernah di Pondok Jawa Timur, saya titipkan dia ke sana. Oke, berarti Mas bela-belain jual rumah, uangnya sebagian diserahkan ke saudara Denny. Ya. Dan istrinya dititipkan ke pondok pesantren. Iya, betul. Jawa Timurnya di mana? Trenggalek. Di Trenggalek. Kalau Masnya datang Jawa Timur mana? Langsung Dari- tujuan Di mana? di Jawa resepsinya itu. kalau saya nggak datang ke rumahnya ini resepsinya pernikahannya Denny, tapi saya menuju ke istri saya. Oke. Terus Mas, ini kan sudah kelihatan banget ya, ingin bekerja, mengorbankan keluarganya sampai ditaruh di pondok pesantren. Ya betul. Dari situ Mas, kemudian gimana? Apakah diberangkatkan atau tidak setelah menyerahkan uang itu? Dan total uang yang diserahkan berapa semuanya? Untuk total keseluruhan sekitar 56 kurang lebih di situ. Oke. Ya. Dan di situ kami sempat menanyakan sih setelah 3 bulan di Mirai, di Momiji Kakao milik saudara Denny, kok kita nggak ke Mirai? Katanya 3 bulan di sini. Dia mengatakan bahwa kalian belum akhir, nanti dulu ya. Kita bertahan selama sebulan lagi di sana. Dan situ kami sempat menanyakan kembali, dan di situ setelah kami menanyakan kembali diajaklah ke Mirai Nusantara. Dan setelah di Mirai Nusantara, saya beserta teman saya Taufik yang dari Probolinggo juga itu langsung di backlist karena usia. Oke. Mas sama temannya di backlist. Iya betul. Usia Mas berapa sekarang? Pada waktu itu usia saya 34. 34. Iya betul. Sedangkan yang diterima di Mirai Nusantara antara umuran maksimal itu 27 tahun. Ada nggak penjelasan misalkan
ini syarat ke Jepang maksimal umur sekian. Pada waktu itu pertama ketemu Denny, saya sudah menjelaskan bahwa umur saya itu sekitar 34. Tapi dia menyatakan, nggak apa-apa, dulunya aja bisa kok. Masa sekarang nggak bisa? Kayak gitu. Pada akhirnya Mas nggak diberangkatkan. Dan pada waktu itu, setelah itu di backlist, saya menanyakan pertanggungjawaban kepada saudara Denny. Pada waktu itu, Denny mengatakan bahwa saudara Denny sabar, nanti saya usahakan ke LPK yang punya SO. Nah, di situ awal sebelum kerjanya itu saya mencari-cari LPK sama saudara Denny dan Taufik. Itu mencari LPK ternyata memang dengan usia seperti itu memang udah nggak bisa. Oke. Akhirnya saya minta pertanggungjawaban dengan saudara Denny, masih diusahakan. Akhirnya saya pulang lagi ke Jawa Timur, Trenggalek, di mana istri saya tinggal. Oke. Pada akhirnya Mas nggak diberangkatkan, Ya. uang nggak dikembalikan, Iya. dan akhirnya pulang ke Lampung mengadu ke SPI, begitu? Belum itu belum terjadi, Pak. Nah, gimana? Ya. Jadi setelah saya pulang dari ke Jawa Timur, kurang lebih 1 bulan saya ke Jawa Timur, itu saudara Denny nelpon. Itu menanyakan bahwa, di sini ada link yang punya SO dengan nama Yudi. Kalau Yudi lengkapnya saya kurang paham, Pak, ya. Itu di Semarang nantinya. Di situ saya minta izin dengan istri untuk kembali ke Bandung. Nah, setelah sampai Bandung, saya Topik, karena kami tidak diterima, saya datang ke Semarang berikut Denny, datang ke Semarang menemui saudara Yudi yang katanya pemilik Kogas Nusantara. Jadi ini, itulah, ya. Mas Hadi banyak upaya ya untuk Ya, mempertanyakan segala macam Ya, dengan betul. tujuan kalau memang nggak diberangkatkan uangnya kembali gitu ya. Karena- Itu pada intinya begitu ya. Betul sekali. Oke, nanti kita akan cerita lagi. Ya. Kemudian kembali ke Lampung melapor gitu ya. Belum, Pak, itu belum. Enggak, jika kata misalnya. Oh iya. Pada waktu itu memang kami sempat lapor ke SPMI. Yang kebetulan di situ SPMI itu kami di Purbolinggo itu kami ketemu dengan saudara Bapak Trio sebagai SPMI terdekat di Purbolinggo lah. Oke. Karena di situ kami sempat menanyakan setelah corona, gimana ini prosesnya. Ternyata saudara ini mengatakan bahwa saya nggak terima uangnya loh, saya nggak pakai uang kamu. Terus kalau mau proses kembali, pakai uang kembali, uang lagi. Nah. Terus kalau nggak terima, ayo dengan cara hukum. Oke. Gitu. Kemudian dia nantang-nantang gitu ya. Ya, betul sekali. Dia nantang-nantang, Ya. kemudian melapor ke SPI, kemudian sama SPI diproses. Ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan ceritanya. Dari situ nanti kita seperti apa. Ya. Karena kami juga ingin mendengarkan dari Mas Ivan. Apakah Mas Ivan juga mempunyai cerita yang sama, perusahaan yang sama, orang yang sama, atau berbeda dengan kasus ini, Mas Ivan? Ya, sebelumnya saya terima kasih. Jadi begini, Pak. Pada waktu saya ditawarkan untuk pergi ke Jepang, itu dari orang tua saya. Nah, pada saat waktu itu saya masih bekerja di peternakan ayam Di Lampung. di Lampung. Nah, orang tua saya nelpon, bagaimana kalau pergi ke luar negeri aja? Ini ada dari saudara ya Mbah Juju, atau dibilang anaknya Mbah Juju. Menawarkan ya. Nah, setelah itu saya menyatakan iya. Selang 1 minggu saya suruh berangkat ke Bandung sama orang tua saya. Selang 2 hari lah sebelum berangkat ke Bandung, saudara Denny menelpon, kamu yakin mau belajar di sekolah saya? Nah, Di LPK itu ya. iya, di LPK Mumi Chicago. Iya. Terus setelah itu saya berangkat ke Bandung.
pertama kali ke rumah saudara Denny. Setelah itu selang beberapa hari saudara Mas Haryadi datang. Nah, setelah itu tadi udah disampaikan semua sama Mas Haryadi dari sekolahnya sama dan dimasukkan ke Mirai Nusantara. Pada saat itu saya kan itu 4 orang Pak. Nah, 4 orang, saya, Mas Haryadi sama Topik Bayu. yang berada di Yang setelah itu kita ke Mirai Nusantara. Ternyata yang keterima cuma saya dengan saudara Bayu. Oke. Setelah itu saya di situ membayar uang diklat lagi Pak. Yang pertama berapa bayarnya? Yang pertama itu bertahap Pak, 3 juta, 6 juta, yang terakhir itu 14. Setelah itu kami kan ke Mirai Nusantara dan membayar diklat lagi di situ Berapa? sebesar 10 juta. Berarti 23 tambah 10 berarti 33. Ya. Oke. Setelah itu kami ditelepon lah sama saudara Denny, diiming-imingi ya yang dikatakan saudara Denny tadi bahwa kamu mau berangkat enggak? Ada job ini. Kalau kamu nunggu di situ makin lama. Ditawarin lagi untuk Ditawarin, lain ya. Oke. Dan waktu itu saya tergiur karena dia bilang dalam jangka 2 bulan atau 4 bulan berangkat. Nah, waktu itu saya terus izin lah ke sekolah Mirai untuk pulang karena sakit. Sekalian pamitan, nggak ke sekolah Mirai lagi. Terus habis itu saya balik lagi ke rumah, Ke kampung. ke sekolahnya Denny. Oke, yang Di Momi Chicago. Setelah itu saya bertemu Mas Haryadi dan bercerita-cerita lah dengan gaji segini, ya, kerjanya di sini. Gitu. Oke, jadi Mas Ivan membayar sejumlah uang 33 juta. Nambah Iya. lagi nggak itu? Itu nambah lagi pelunasan Berapa? semua kalau digabung tuh total 62 juta. 60 juta itu diserahkan semua ke saudara Denny atau ada orang lain? Yang 10 juta itu yang 6 juta ke Mirai. Mirai. Siapa? Mirai. Yang terima siapa? Mirai. Yang nerima Transfer ya? via transfer Oke. ke sekolah Mirai. Oke. Nah, habis itu sebagian ditransfer ke saudara Denny semua. Denny semua ya. Ya. Pertanyaan terakhir, Mas jadi diberangkatkan atau tidak? Jadi diberangkatkan. Oke. Bagaimana ceritanya itu? Dan saya diberangkat buat visa, buat paspor, visa, terus diberangkatkan Ke Jepang. ke Jepang Oke. selama 3 bulan dengan visa studi banding. Nah, emang kalau saya itu dulu dikasih tahu bisa studi banding, tapi saya tidak tahu bisa studi banding Ibadah itu apa? Gimana kerjanya di Tidak sana, dijelaskan. tidak dijelaskan. Oke. Setelah itu kok 3 bulan pulang lagi. Nah, terus dikabari dari Nah, sebentar ini. 3 bulan tuh Mas di Jepang kerja atau ngapain? kerja. Dapat gaji nggak? Dapat gajinya setelah pulangnya. Itu pun bukan nggak ada slip gajinya. Dikasih berapa totalnya? 3 bulan itu. Berapa ya? Kira-kira Mas Ivan, yang Mas Ivan tahu? Sekitar 15 mang. 15 juta. 15 mang. Jadi 15 kalau mang. uang Indonesia lebihnya segitu. kurang segitu. Jepang itu mata uangnya apa ya? Yen. Yen kan? Iya. 15 yen kan? Ya. Nah, Nah, setelah itu pulang kan, kembali lagi tempat saudara Denny. Kabarnya mau diberangkatkan lagi. Dan
Sebentar, saya ingin meruncutkan ini Mas Ivan, ya kan? Berangkat dengan menggunakan visa studi banding Ya, selama 3 bulan di Jepang. ya. Yang saya ingin tanyakan ketika di bandara itu tahu nggak memang durasinya 3 bulan? Atau dikasih tahu? Dikasih tahu. Gimana cara kita? Ya, ini bisa ini kan di sana tuh 3 bulan. Nah, setelah itu sambil kerja di sana kita nunggu eligibility Oke. dan bisa diperpanjang. Oke, jadi yang membuat Mas langsung berangkat itu karena tawaran itu 3 bulan Iya. tahu, tapi dengan Iya. harapan memang bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Faktanya nggak bisa gitu ya. Faktanya nggak Dan bisa. dipulangkan. Dan dipulangkan. Dan akhirnya mengadu ke SPB sama-sama. Iya. Oke, saya stop dari situ dulu, Mas Ivan dan Mas Hadi. Ini menarik, nanti kita akan coba diskusi kembali. Saya akan ke Mas Tikun. Mas Trio nih, mohon maaf. Gimana Mas Trio mendampingi teman-teman ini? Singkat saja, mulai dari pelaporan, diterima laporannya, dan itu dibawa kemana laporan itu sama teman-teman SPB? Baik, Pak Hari, kebetulan untuk teman-teman ini kami perlu jelaskan bahwasannya mereka ini tidak hanya berdua untuk menjadi korban saudara Denny, karena ada 8 orang dan yang kebetulan sudah diberangkatkan yang dari Lampung ini ada 3. Oke. Nah, yang lainnya masih belum dalam posisi pemberangkatan, sampai saat ini pun tidak diberangkatkan. Nah, dari setelah mereka mengadu ke SBMI, Pak, jadi teman-teman ini kami arahkan untuk pendampingan pelaporan di Polres Lampung Timur. Polres Lampung Timur. Ya. Itu di bulan apa kira-kira? Di Polres Lampung Timur kami masuk di bulan Oktober 2023. Oke, Oktober 2023 ya. Dan masuknya kami itu di sana diterima menggunakan Dumas. Pengaduan Awalnya Dumas ya? Awalnya Dumas. Menarik nih, menarik. Dan berjalannya waktu kurang lebih mendekati 1 tahunan di 2024 kemarin baru terbentuklah atau terbuatlah LPB di Polres Lampung Timur atas aduan atau pengaduan korban saudara Ivanuddin. Gitu Pak. Dan untuk pelaporan tersebut kami untuk para terlapor ini kami upayakan untuk di aturan Undang-Undang 21/2007 tentang pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Jadi diterima dengan menggunakan undang-undang itu Mas ya? Ya. Oke. Dan berjalannya waktu saudara Irfanuddin dan Haryadi beserta teman-teman ini selalu kami dampingi dan kami pun sempat berkoordinasi dengan penyidik Polda Lampung di bagian Sudin 4 karena kami merasa terkesan dalam proses rangkaian laporan kami terkesan agak Lambat. Yang jelas lambat, coba itu gitu. Oktober 2023, sekarang sudah Januari 2025. 25, betul. Nah, 1 tahun itu Mas. Betul. Gimana merasakan 1 tahun apa yang terjadi di situ Mas? Ya, karena merasa kami ini terkesan terlambat, kami minta arahan dari Polda Lampung. Tetapi alhamdulillah dengan kami berkoordinasi dengan Polda Lampung, perkara ini pun berlanjut. Dan akhirnya para tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini mereka pun sudah diamankan, kedua tersangka sudah diamankan di Polres Lampung Timur. Ini saudara Denny sebagai pemilik LPK saudara Denny pemilik LPK Momiji Kakao dan saudara Yudi pemilik LPK Kauga Sujaya Nusa. Ini menarik, ini sebentar nih. Ini biar kita clear nih ya. Tadi Mas Tiko mengatakan saudara Denny dan saudara Yudi Kurniawan sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diamankan di Polres Lampung Timur. Lampung Timur. Tapi desas-desus yang kami ketahui, konon katanya korban malah dilaporkan balik oleh saudara Denny. Ya, ini gimana ceritanya kok bisa sampai korban prosesnya belum jalan kemudian dilaporkan balik?
Betul. Dalam berjalannya waktu, setelah mereka ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Lampung Timur, ada upaya dari pihak saudara Denny melalui kuasa hukumnya untuk upaya RJ, Restoratif Justice. Dan di sana dari proses mediasi tidak ada penyelesaian. Oke. Kemudian mungkin dengan ketidakpuasan saudara Denny yang dikuasakan melalui PH-nya, akhirnya menggugat balik para korban di Pengadilan Negeri Lampung Timur. Siapa bunyi gugatannya? Nah, salah satunya mereka ini menggugat balik dengan perkara perdata. Mereka merasa mengalami kerugian dan juga mereka meminta untuk sita aset para korban. Oke. Jadi Sementara para korban ini untuk aset sebenarnya sudah tidak ada aset lagi ya, dalam jadi mereka. si Denny ini menggugat balik atas kerugian materi dan imateri. Betul. Ada nggak gugatan pidananya melawan hukum yang dilakukan Denny kepada teman-teman? Untuk saudara Denny terhadap teman-teman. Ya, ada. Kalau pidananya tidak ada, hanya perdata saja yang diajukan di PN Lampung Timur. Jadi nggak ada ya bunyi gugatan bahwa saudara teman-teman ini dianggap melawan hukum. Ada. Oke. Dari situ, nah, saya akan kembali ke Mbak Yuni, ini penting. Mbak Yun, ini Mbak Yuni ini juga pernah menjadi korban TPPO, ya kan, yang sudah melarang buana di IKNI yang ini menarik sekali. Menurut Mbak Yuni, dengan ini seperti apa? Misalkan sudah menjadi korban, digugat lagi, menurut aturan hukum di Indonesia, apakah itu diperbolehkan? Pelaku menggugat balik korban dengan proses teman-teman taksi terlunta-lunta selama 1 tahun. Gimana, Mbak Yuni, silakan. Ya, terima kasih Pak Ari. Sebenarnya saya bukan yang paham hukumnya, Ya. tapi Pengalaman sebagai berdasarkan koordinator advokasi itu ya. Oke. terkait tentang korban yang digugat itu, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang, kalau kita merujuk pada Undang-Undang LPSK nomor 3 tahun 2006, 13 2006, di pasal 10 itu menyatakan intinya korban tindak pidana perdagangan orang itu tidak dapat digugat dalam bentuk perdata maupun pidana. Ya. Gitu. Jadi apa yang dilakukan teman-teman ini adalah untuk membela dan untuk menuntut hak keadilannya, sehingga apa yang mereka lakukan juga bukan perlakuan untuk melawan hukum. Jadi memang itu adalah hak konstitusi. Jadi menurut Mbak Yuni, si Denny ini justru yang melawan hukum gitu ya? Karena aturan jelas kan nggak boleh seharusnya korban ya? Ya, kalau kita lihat memang seperti itu ya, karena ya harusnya korban yang menuntut si Denny untuk memberikan ganti rugi, misalkan seperti itu, ataupun ya kerugian-kerugian yang dikeluarkan oleh para korban. Restitusi ya? Atau yang bisa disebutkan dengan restitusi. Oke, Mbak Yuni. Jadi Mbak Yuni sudah menyampaikan dan jelas nih, seharusnya Denny nggak boleh melakukan itu. Nanti kita akan lihat upayanya. Tapi saya ke Mbak Yuni dulu. Mbak Yuni, kalau saya baca di catatan akhir tahun SPNI, korban TPPO yang dilaporkan itu seringkali hak restitusinya diganti dengan kurungan penjara. Menurut Mbak Yuni, biar ini kemudian bisa menjadi pemahaman publik, kira-kira upaya yang harus dilakukan apa Mbak Yuni, bagi penyidik, bagi jaksa, biar tiba-tiba pelaku ini miskin mendadak. Nah ini jadi salah satu. Kira-kira upayanya apa Mbak Yuni? Ya, kalau kita melihat dari Undang-Undang 21 2007 itu di pasal 32 itu dijelaskan di situ bahwa penyidik ataupun jaksa punya kewenangan untuk memblokir rekening bank ataupun untuk sita aset para tersangka ya. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan agar restitusi itu bisa dikeluarkan seperti itu. Oke, jadi sebetulnya sita aset itu tidak harus menunggu putusan pengadilan begitu ya, kalau bunyi pasal 32 nih ya, Undang-Undang 21 tahun 2007. Bahkan sudah pelaporan penyidik jaksa itu kemudian mempunyai kewenangan untuk memblokir ya aset keuangan dan sebagainya.
Nah ini kita ingin tahu ini, itu undang-undangnya jelas nih Mas, ya kan, bahwa korban nggak boleh dipidanakan, nggak boleh dituntut balik, bahkan kemudian restitusi juga jelas. Nah, menurut Mas Riko, upaya apa yang harus dilakukan dan bayangannya nanti ke Lampung pulang itu apa yang harus dilakukan? Misalkan demo jaksa kah? Atau bubarkan kepolisian begitu? Apakah itu menjadi upaya nanti? Kalau kami sudah berupaya untuk proses pendampingan ke teman-teman ini, kami minta perlindungan ke LPSK, Pak. Nah, oke. Karena memang sempat ada berupa intimidasi dari pihak-pihak terkait, dan salah satunya mungkin dari merasa mereka ini dilaporkan balik oleh para tersangka, ini ada unsur kecemasan bagi mereka. Oke. Konkretnya nih, mau datangi polisi kah? Mau datangi jaksa kah? Upaya kami untuk lanjutan, kami akan datangi kepolisian Polres Lampung Timur dan juga kejaksaan. Nah, apa yang akan disampaikan di sana? Jadi di sana kami akan mengupayakan salah satu supaya para korban ini hak-hak mereka dapat terpenuhi. Salah satunya disampaikan Mbak Nina Ya, betul. bahwa jaksa harus mulai melihat nih asetnya apa saja nih, mengamankan aset-aset para gitu ya. tersangka, betul, Pak. Biar nanti ketika diputus pengadilan nggak bisa Ya, betul. Nah, oke. Itu salah satu upaya kami seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman penutup dari Mbak Yuni biar teman-teman juga tahu. TPPO itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan? 3 unsur itu harus ditemui. Kalau menurut Mbak Yuni sebagai untuk memberikan pemahaman kepada publik, ketika dikatakan sebagai TPPO itu harus memenuhi berapa unsur dan apa saja unsurnya? Ya, jadi memang untuk menentukan sebagai korban TPPO itu harus terpenuhinya 3 unsur, dan adanya proses, cara, dan tujuan. Bagaimana proses yang dilakukan oleh si pelaku itu untuk dengan cara merekrut teman-teman, ya perekrutan dengan cara iming-iming seperti itu, dan prosesnya ada proses penempatannya, ada pemindahan, pengangkutan, penampungan dan sebagainya, kemudian dengan adanya tujuan atau membuat korban tereksploitasi. Eksploitasi itu tidak hanya berupa eksploitasi fisik ya, eksploitasi tenaga, tetapi juga termasuk dengan eksploitasi ekonomi. Yes. Gitu. Jadi dua Mas Haryati sama Mas Iwan sudah bisa masuk pada kategori TPPO ya. Dan nanti ketika sidang di hakim sudah dipastikan pasti akan menang gitu ya, unsur terpenuhi ya. 3 unsur terpenuhi. Kecuali hakimnya masuk angin gitu ya. Ya, kita lihat. Oke, teman-teman, terima kasih Mas Trio, terima kasih Mas Haryadi, Mas Ivan. Kami semua berdoa semoga teman-teman SPU bisa mendampingi yang terbaik dan hak-hak Mas Haryadi, Mas Ivan dan 8 korban lainnya untuk bisa terselesaikan. Dan satu lagi yang ingin kami sampaikan satu Mas, dengan situasi ini keluarga Mas baik-baik saja atau bagaimana? Terakhir nih, Ya, kalau mau disampaikan ke pemirsa SPI TV. ya. Dengan kondisi ini, akibat tersebut tempat tinggal atau rumah saya sudah nggak punya. Yang kedua, istri saya harus membantu saya untuk ada sambutan-sambutan untuk pergi ke Taiwan. Oke, jadi istrinya Mas awalnya dititipkan di pondok pesantren, Ya. sekarang harus bekerja menjadi pekerja rumah tangga di Taiwan. Taiwan. Itu bagaimana rasanya Mas? Sakit banget Pak, apalagi fisiolog kami itu stres Pak. Kami berdua dengan kejadian tersebut sempat stres Pak dalam 1 tahun itu. Dan akhirnya istri saya izin untuk pergi ke luar negeri, yaitu dengan tujuan Taiwan. Marah nggak Mas sama Rin? Kalau marah, marah sekali Pak, karena negara kita negara hukum, ya alhamdulillah saya masih bisa kontrol, dan kebetulan saya bertemu dengan orang-orang SPMI, khususnya bertemu, dan di sini sangat terima kasih khususnya untuk SPMI yang dari Mas Trio, yang dari wilayah Purbalingga, dari Pak Muji, dan dari yang pusatnya di sini. Saya terima kasih. Di sini saya spesial pun tidak mengeluarkan biaya
sama sekali saya di sini sangat terbantu. Itu aja Pak. Mas Ivan, makasih banyak ya, dan mudah-mudahan kasusnya cepat selesai. Ya. Pak ini jangan pernah putus asa, dan tetap semangat, karena ternyata harapannya kan korban hanya berhenti di Mbak Yuni, tapi ternyata belakang masih banyak korban-korban yang lain, dan harapannya ini menyatukan kita semua untuk bersama-sama melawan perdagangan orang. Pemirsa SPMI TV, itulah dinamika sudah menjadi korban, kemudian dikorbankan kembali, tidak hanya finansial tapi adalah sosial dan keluarga menjadi salah satu taruhan di negeri kita sendiri. Terima kasih.